Sini. Nah, masuk ke sebelah situ sampai ke sana kamar mandi, ujung sana ke kamar mandi. Masuk ke sana kamar mandi. Setelah wudhu ke toilet baru masuk lewat ini yang ada tanda-tanda biru-biru ini. Nah, kemudian baru masuk ke masjid. Nah, ini udah lepas sendal dari sana ya. Masya Allah. Izin. Oh, Masya Allah. Nah, ini suasana di dalam Masjid Taichung. Nah, ini baru direnovasi dan kembali ke alam. Jadi banyak bunga-bunga di Masjid Taichung ini. Masya Allah. Ini ada beberapa penghargaan dari piagam penghargaan. Kurang tahu karena tulisannya juga Mandarin. Nah, pasti ini termasuk, ini ada tulisan Low Carbon Religion, karena asri masjidnya. Ini layar ini biasanya ada live dari Masjidil Haram. Nah, ini ruang depan Masjid Taichung. Banyak bunga-bunga, Masya Allah. Ini lantai utama. Nah, lantai utama sebelah sini ini kamar mandi untuk putri. Jadi kalau putri masuk ke Masjid Taichung itu langsung belok kiri dan masuk ke kamar mandi ini untuk akhwat, untuk putri. Dan itu mungkin untuk rak-rak tas ataupun sepatu. Nah, kita ke sebelah kanan. Nah, untuk sebelah kanan masih ruangan luar ini. Masuk nanti ini banyak taman-taman, banyak hiasan bunga-bunga yang asli ini, bukan palsu ya. Bawahnya rak sepatu. Nah, ini patut dicontoh asli. Atasnya bunga, bawahnya rak sepatu. Nah, kalau masuk ke dalam nanti kita review, itu ada dapur, ada aula buat kaji bareng, buat istirahat, kemudian buat kajian nyantai di situ. Ini bebas. Kemudian ini kantin. Nah, kantin ini bersama Kang Yusuf dari Indramayu, Masya Allah. Nah, ini kantin Masjid Taichung. Menyediakan makanan halal, daging halal, makanan Indonesia. Jadi kalau ke Masjid Taichung nggak usah bingung, tinggal datang, kamu belanja makanan, ada makanan di sini. Roti-roti, daging, freezer, minuman. Nah, ini kantin di Masjid Taichung. Dan yang lola Masjid Taichung nah, sekarang kita masuk ke ruangan utama Masjid Taichung. Jangan lupa ketika masuk masjid, sunnahnya kaki kanan terlebih dahulu, kemudian membaca doa. Alhamdulillah, kita melanjutkan memasuki ruang utama Masjid Taichung. Seperti biasa, sunnah ketika masuk masjid adalah kita dahulukan kaki kanan. Kemudian jangan lupa baca doa Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Seperti ini aula utama atau ruangan utama Masjid Taichung. Depan ruang imam ada hiasan lampu-lampu yang Masya Allah indah. Ini ada AC.
Nah, ini kalau libur, ini semua orang-orang yang ada di Taiwan, khususnya orang Muslim, itu bebas untuk masuk Masjid Taichung. Jadi salah satu masjid yang tidak ada peraturan khusus, semua orang boleh masuk asalkan Muslim bisa masuk dan sholat di dalamnya, boleh beribadah, bahkan beristirahat pun boleh. Nah, ada meja seperti ini untuk orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, yang tidak mampu berdiri, duduknya di situ. Ini kondisi dalam Masjid Taichung. Saya ke depan. Ini mimbar untuk khutbah Masjid Taichung. Ketika sholat Jumat, ruangan imam. Ini bagian dalam seperti ini. Di sini biasanya dipakai kajian, halaqah, melingkar untuk orang-orang Indonesia yang ngaji di sini. Setiap Ramadan itu ramai sekali Ramadan. Jadi banyak orang, ini bebas. Jadi kami menghimbau seluruh warga Indonesia yang ada di Taiwan, khusus di kota Taichung, silakan hadiri Masjid Taichung. Insya Allah alamat nanti kami cantumkan. Ini ada masjid utamanya ada 2 lantai. Insya Allah nanti lantai 2 di berikutnya kami akan mereviewnya. Kami akan memvideokannya untuk memberikan informasi. Seperti ini. Masuk ke ruangan sebelah kanan dari Masjid Taichung. Ketika kita masuk Masjid Taichung, setelah berwudu masuk. Nah, sebelum masuk ke ruang utama itu ada ruangan sebelah kanan. Kita belok kanan dan masuk. Ruang kanan ini adalah ruang aula. Ini adalah ruang aula. Ada bangunan berapa lantai. Ini ada liftnya. Kalau mau ke lantai ke atas 2, 3. Nah, ini tinggal masuk lift. Tapi juga boleh lewat tangga biasa. Nah, ruangan ini digunakan untuk kadang ya ngobrol santai. Kemudian ini aula dipakai kajian atau sholat hari raya atau Jumat ketika jamaah membludak tidak muat, sholatnya di sini. Tapi kalau ruangan utama tadi itu muat, di sini dipakai nyantai, kadang dipakai ngaji. Ada yang hafalan Quran, ngaji bersama, kita hafalan Quran, belajar tartil Quran. Ini ruangannya. Nah, kemudian tadi di awal sudah kami liput, sebelah sini ada ruangan dapur. Jadi yang ngelola orang Indonesia, yang masak orang Indonesia, yang ngelola orang Indonesia semua bebas. Jadi kalau mau makan di sini ya makan. Nah, menunya ya kita lanjutkan ke ruangan berikutnya. Nah, ini tangga ini ke atas, ke lantai 2 itu ada ruang kantor dari imam besar Masjid Taichung. Jadi perlu diketahui masjid di Taiwan ini ada kepengurusan, ada direktur, ada imam besar, dan mereka ngelola semua ini. Jadi kayak ibaratnya kayak sistem perusahaan. Jadi mereka juga dapat apartemen, dapat fasilitas sebagai seorang imam di sini. Nah, di atas itu ada ruang kerjanya beliau-beliau. Insya Allah lain kesempatan kita review dan juga perpustakaannya. Nah, sekarang ke bawah. Nah, bawah ini adalah ruang-ruang orang Indonesia, kita atau orang manapun yang singgah ke Masjid Taichung dipakai untuk istirahat. Ini ke lantai dasar yang ruangan samping Masjid Taichung. Nah, ini ruangannya. Jadi ya nggak begitu berantakan. Teman-teman lagi nyantai, lagi ngobrol-ngobrol karena habis kajian. Setiap minggu ini malam habis kajian. Pas habis subuh habis kajian terus istirahat di sini. Kalau malam tidurnya di sini istirahatnya. Nah, udah disiapkan tempat kayak ini, kayak kasur dari bahan karet ini. Ini bisa ambil di dalam banyak sekali. Kipas juga disiapkan dan semua gratis ini fasilitas. Tentunya kita infak ya seikhlasnya. Ini ruangan untuk istirahat warga Indonesia yang ada di Taiwan. Dalam juga sama, gelap. Nyalain lampu dulu.
Masya Allah kelihatan. Nah ini tempat istirahatnya teman-teman Indonesia yang ada di Taiwan, yang kebetulan iktikaf untuk ibadah sholat di Masjid Taichung. Jadi tempatnya seperti ini. Nah ini disiapkan tempat ini, Masya Allah ratusan mungkin ini. Jadi ini isinya bahan karet untuk dipakai alas tidur. Dan ini disiapkan oleh Masjid Taichung seperti ini. Tadi yang di luar, nah, bahan karet untuk alas supaya nggak dingin. Jadi sampai rehat pun disiapkan oleh Masjid Taichung agar ada selimut. Nah ini semua yang ngelola orang Indonesia yang membersihkan. Cuma dari semua donaturnya tetap orang-orang yang aunia atau orang hamba Allah yang kaya, yang mampu. Seperti ini. Nah, ini ada Pak Kus dari Indramayu. Masya Allah Pak Kus. Ada Akhi Joni dari Lampung. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini. Insya Allah dilanjut di video berikutnya. Nah, ini ketika dari ruangan tadi, terus kita keluar. Ini ke toilet. Ke toilet. Ini halaman belakang Masjid Taichung. Ini bisa untuk parkir, yang iktikaf di sini parkir di sini boleh dalam sana. Nah, ruangan belakang ini juga ada tanaman-tanaman untuk sayur-sayuran ya. Ya ada serai, ada jahe, ada laos, lengkap. Nah, teman-teman yang mengelola menanaminya. Nah, kita keluar terus belok kanan. Nah, ini menuju ke toilet Masjid Taichung. Ini keadaan toilet Masjid Taichung. Ini bebas. Semua orang boleh masuk. Nah, ini toilet Masjid Taichung. Ini handuknya ya teman-teman Indonesia. Toiletnya bersih banget, rapi. Karena ya, setiap minggu kita bersihkan. Nah, wudhunya di sana, ada tempat duduknya seperti ini. Nah, ini wudhunya. Sampai duduk santai, mengafdol wudhu kan dengan duduk. Nah, ini patut dicontoh ketika membuat tempat wudhu itu yang bagus seperti ini. Masuk dari luar tadi, masuk ke sini, terus wudhu. Kalau mau ke toilet, baru masuk ke dalam Masjid Taichung. Nah, ini toiletnya, ini bersih banget, tidak perlu saya review dalamnya. Yang penting kebersihannya terjaga, bagus, bersih banget. Ini toilet, plus kamar mandi juga toilet. Demikian, semoga bermanfaat.